Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati, Subkor Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati, Subkor Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati, Kasidikdas PKLK Sudin Wilayah 1 dan 2 serta Kepulauan Seribu yang kami hormati, Kasatlak Dikcam serta para pengawas dan para kepala sekolah dan tamu undangan yang hadir pada Zoom meeting siang ini. Mengawali rangkaian acara, mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sekolah kan info juga, kemarin ya. Tahu. Baik, untuk selanjutnya, mari bersama kita dengarkan sambutan dari Kepala Bidang SD dan PKLK kepada Bapak Satiman, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara terdengar, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, Pak. Ya, baik. Salam hormat untuk Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Bapak Agus, Ibu Astin, Ibu Beleka yang hadir pada siang hari ini di kesempatan ini, Bapak Ibu. Pak Agus adalah Kepala Sesi Kelembagaan Sumber Belajar. Terima kasih Pak Agus telah hadir. Kemudian Ibu Astin Zulaika, Subkoordinator Kurikulum dan Penilaian. Kemudian Ibu hampir sama nih. Yang satu Astin Zulaika, yang satu Ibu Zulaika, Subkoordinator Peserta Didik dan Pengembangan Karakter. Yang saya hormati pula Bapak, Ibu, rekan saya, sahabat saya, seluruh para kasih Dikdas dan PKLK Sudin, apakah
Sudah hadir semuanya Bu Ami? Lengkap dari Jakarta Barat sampai Pulau Seribu, nah dari Mutar, Hadir Pak Timur, Kabid, Utara. CP1. Baik Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu para Kasatlag Dikjam di kecamatan wilayah masing-masing. Terima kasih telah hadir. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pengawas se-DKI, semoga hari ini hadir semuanya. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu para kepala sekolah seluruh DKI. Serta tidak lupa barangkali Bapak Ibu ada yang mewakili. Terima kasih kehadiran siang pada hari ini. Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan acara ini nanti singkat, jelas Bapak Ibu dalam melaksanakan nanti kegiatan MPLS di sekolah. Namun Bapak Ibu, sebelum saya terangkan yang lebih jauh, tapi saya informasikan kepada Bapak Ibu bahwa MPLS ini memang ada dasar hukumnya. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2018, kemudian Peraturan Menteri Pendidikan lagi Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018, kami berjenjang, kemudian Peraturan Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2015, kemudian Keputusan Gubernur Nomor 875 Tahun 2001, ini tentang pembelakuan pembatasan masyarakat, pembatasan pergerakan masyarakat. Yang terakhir adalah surat edaran Kadis, Ibu Kadis nomor 25 tahun 2002 tentang masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan Bapak Ibu, ada beberapa yang kami sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu, info-info yang terakhir bahwa kita pelaksanaan, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Pelaksanaan PPDB di DKI berjalan dengan kondusif dan aman dari tanggal 13 sampai sekarang. Dari pertama adalah jalur afirmasi, kemudian 1 dan 2, jalur donasi, PTO, kemudian jalur kedua atau tahap kedua yang sekarang adalah tahap ketiga. Telah dilaksanakan sebaik-baiknya hari ini atau besok tanggal 8 adalah pengumuman untuk tahap ketiga. Bapak dan Ibu, yang kami sampaikan nanti ada tim kami yang akan menyampaikan secara detail oleh para subkoordinator kami. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, ini sejumlah yang hadir ini baru 521, saya lihat terakhir. Seharusnya jumlah sekolah yang ada di DKI itu negeri adalah 1.306, sedangkan swasta 932. Jumlah total adalah 2.238. Mudah-mudahan nanti sosialisasi ini bisa terupdate atau terkomunikasi dengan yang lain yang belum mengikuti ini. Nanti Bapak Ibu para Kasidikdes PKLK di Sudin atau Bapak Kasatlag Dikjam kecamatan masing-masing atau Bapak pengawas bisa menyampaikan kepada Bapak dan Ibu kepala sekolah yang ada di wilayah masing-masing. Bapak dan Ibu, kami sampaikan pula bahwa kemarin kita mengikuti pelaksanaan PBB dengan baik. Yang kedua, ini kemarin kita mengikuti tentang hajatan dinas, hajatan gubernur hari ulang tahun Kota Jakarta yang ke-149. Ada yang disampaikan oleh Pak Gubernur, Bapak Ibu, ada beberapa yang kami sampaikan, nanti mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menyikapi, yaitu sekarang Kota Jakarta adalah kota yang kolaborasi, akselerasi, dan elevasi. Nah, kolaborasi itu Bapak dan Ibu di sekolah masing-masing bisa kerjasama dengan pihak lain, menggerakkan dengan baik
Kemudian akselerasi, Bapak bisa cepat tanggap info-info yang lebih lengkap, sehingga kayak hari ini kita melaksanakan sosialisasi pelajaran tahun 2002-2003. Mudah-mudahan nanti Bapak dengan cepat menanggapi. Kemudian yang terakhir elevasi, nah Bapak Ibu, nah itu mempercepat atau mempertinggi info-info tadi supaya kita lebih cepat dan lebih tinggi lagi kegiatan kita tercapai. Nah Bapak dan Ibu, kami sampaikan pula bahwa kegiatan MPLS di sekolah ini harus Bapak perhatikan dengan baik-baik. Namun Bapak Ibu secara gamblang menerangkan baik kepada orang tua, baik kepada siswa. Tentunya Bapak Ibu sudah tiap tahun melaksanakan kegiatan ini, sudah dilaksanakan tiap tahun. Mudah-mudahan pelaksanaan ini tidak berneko-neko. Jadi jangan memperberatkan orang tua murid. Contoh misalnya bawa sesuatu yang kiranya Bapak Ibu memberatkan anak-anak, karena anak-anak nanti kalau misalnya disuruh bawa ini, pakai seragam ini, pakai itu, malamnya Ibu repot Bapak Ibu. Nah, tetapkan Bapak Ibu melaksanakan MPLS dengan sebaik-baiknya, kondusif, dengan baik. Jangan sampai nanti ada yang terjadi hal-hal yang kurang berkenan bagi orang tua, karena orang tua nanti akan menilai kesempatan Bapak Ibu, menilai cara pengenalan di sekolah Bapak Ibu apakah dilaksanakan dengan baik dan benar. Nah, Bapak dan Ibu, karena bisa tidak berpanjang lebar, nanti secara teknis yang akan disampaikan oleh Subkoordinator Pesdik, Ibu Juleika, Ibu Astin, dan Pak Agus nanti akan menambahkan ini karena ada beberapa info-info yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu. Itu saja kami dapat sampaikan Bapak Ibu, karena nanti saya tidak bisa mengikuti secara detail atau secara sampai selesai karena akan membuka kegiatan wisata budaya Betawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Satiman. Sebelum kita masuk ke acara informasi kedinasan, mari kita abadikan momen hari ini dengan foto bersama. Kepada Bapak Ibu, dimohon untuk membuka kameranya. Baik, untuk sesi pertama, kita ambil fotonya ya. Satu, berikan senyum terbaik ya Bapak Ibu. Baik, siap. Baik, kita ambil foto untuk sesi pertama. 1, 2, 3. Untuk selanjutnya, sesi kedua. 1, 2, 3. Ya, untuk sesi ketiga. 1, 2, 3. Ya, untuk sesi selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Selanjutnya, mari kita simak informasi kedinasan dari Subkor Peserta Didik dan Pembangunan Karakter. Kepada Ibu Zuleika, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ami. Izin Bapak Kapit, nggak mau kalah dengan pembawa acaranya nih. Saya awali dengan pantun. Ikan bernafas dengan paru-paru.
lalu melompat di atas genteng. Senang bertemu Bapak Ibu, walaupun hanya melalui Zoom meeting. Izin lobet. Sebentar, izin lobet. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Bidang SD PKLK Bapak Satiman, yang saya hormati Bapak Agus Asikin selaku Kepala Seksi Kelembagaan SD PKLK, Ibu Astin Zulaika selaku Subkoordinator Kurikulum dan Penilaian SD PKLK, para Kasih Dikdas PKLK Sudin Wilayah 1 dan 2 dan Kepulauan Seribu, para pengawas SD dan SLB, para kepala sekolah SDN dan SDS, atau yang mewakili, dan Bapak Ibu hadirin yang berada di room ini yang berbahagia. Kembali sama-sama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya, atas ridhonya, alhamdulillah siang hari yang cerah ini kita kembali dipertemukan secara virtual melalui Zoom meeting ini. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapit, ucapan terima kasih dari kami bidang SD dan PKLK atas terselenggaranya PPDB yang alhamdulillah kondusif, dan tentunya kami berharap pelaksanaan PPDB ini Bapak dan Ibu berkenan untuk mengkawal, memonitoring, dan mendampingi sampai akhir pelaksanaan PPDB di tahap ketiga ini. Hari ini nanti jam 2 finish untuk pendaftaran tahap ketiga, kemudian nanti jam 4 pengumuman, dan berkenan mendampingi sampai waktu lapor diri habis. Dan izin Bapak Ibu, saya share screen. Hari ini agenda kita diantaranya adalah persiapan untuk MPLS. Sudah tampak share screen saya, Bapak Ibu? Sudah nih. Sudah, Bu. Baik, sesuai dengan keputusan Kepala Dinas di nomor E0021 tahun 2022, yaitu tentang kalender pendidikan yang menjelaskan bahwa awal masuk tahun pelajaran baru, tahun 2022-2023 adalah hari Senin tanggal 11 Juli 2022. Terkait hal tersebut, kesiapan tentang hari pertama masuk sekolah sudah diatur juga oleh instruksi Kepala Dinas di nomor E005 tahun 2022. Dan alhamdulillah di tahun pelajaran ini kita sudah melaksanakan MPLS, termasuk persiapan pembelajaran secara luring. Gitu. Jadi mohon Bapak Ibu Satuan Pendidikan memastikan bahwa mulai hari Senin besok di tanggal 11 Juli 2020 sekolah sudah siap untuk memasuki awal tahun ajaran baru. Dengan mengkomunikasikan dengan orang tua murid peserta didik, kemudian mewajib dan tidak mewajibkan para peserta didik untuk membeli perlengkapan sekolah atau seragam yang baru. Izin saat ini kita sama-sama menyamakan persepsi untuk pelaksanaan MPLS. Jadi ini dasar seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapit tadi bahwa ini adalah dasar MPLS.
Yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter dan satuan pendidikan formal. Yang ketiga, Pergub nomor 26 tahun 2015 tentang masa orientasi peserta didik baru. Lanjut, Pergub nomor 875 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di masa darurat COVID-19 dan Surat Edaran Kepala Dinas nomor 25 tahun 2022 tentang MPLS bagi peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023. Dan ini tujuan dari pelaksanaan MPLS. 1. Mengenali potensi peserta didik baru. Potensi apa yang akan kita kenali? Ya, di antaranya adalah 1. Kecerdasan bahasa. Jadi izin nanti di saat MPLS mohon disisipkan materi yang tujuan dari materi itu kita mengetahui kecerdasan bahasa dari, ada yang bocor nih suaranya nih. Bagaimana tekniknya? Izin Ibu, di-mute Ibu. Bagaimana tekniknya dengan pemberian materi dalam bentuk cerita, dalam bentuk mendongeng, gitu. Atau kita amati dari penggunaan bahasa yang dipakai oleh anak-anak didik kita. Kita amati dan kita latih penggunaan bahasa secara praktis kepada anak-anak didik kita. Kemudian tujuannya juga mengembangkan kecerdasan logika matematika. Materinya disisipkan untuk kecerdasan logika matematika melalui game atau kuisis, kemudian berhitung sederhana. Kecerdasan gerak tubuh melalui pengenalan ekstrakurikuler, kecerdasan musikal melalui kegiatan menyanyi, karena ada beberapa anak itu yang cepat menghafal lagu. Ya, maka kita lakukan kegiatan di MPLS itu dengan menggali kecerdasan musikal anak melalui pengenalan lagu-lagu daerah, apalagi ini di awal tahun ajaran baru, Bapak Ibu, diawali dengan pengenalan lagu hari pertama masuk sekolah. Dan itu sudah di medsos bisa kita ambil ya, bahkan mungkin sudah familiar untuk anak-anak yang kelas 2 sampai kelas 6. Selanjutnya, kecerdasan spiritual dengan cara dalam kegiatan MPLS itu dilakukan kegiatan untuk doa, menghafal doa yang sederhana, mengawali setiap kegiatan dengan berdoa, bergantian untuk memimpin berdoa. Gitu. Selanjutnya, kembali ke materi. Ya, baik. Kemudian yang kedua tujuannya adalah membantu peserta didik mengenal beradaptasi dan menyatu dengan warga lingkungan sekolah melalui pengenalan pada profil sekolah. Profil sekolah seperti apa yang nanti harus kita tampakkan, yaitu Bapak Ibu harus mengenalkan identitas sekolah, menyampaikan visi dan misi sekolah, memperkenalkan guru dan tendik, juga menyampaikan secara sepintas menyampaikan data siswa per kelas sampai dengan jenjang kelas 6. Dan ini kebetulan sudah luring, maka yang biasanya ini pengenalan bangunan bisa melalui video, ini karena sudah luring, bisa dikenalkan secara langsung di lingkungan sekolah. Selanjutnya, memahami tata tertib satuan pendidikan, dan tentunya di awal kegiatan di MPLS juga dibuat tata tertib khusus untuk MPLS yang disampaikan oleh anak-anak di awal pembukaan kegiatan MPLS. Selanjutnya, mengetahui hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai bagian dari warga sekolah melalui pengenalan tata tertib sekolah. Dan
menumbuhkan perilaku positif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan menumbuhkan perilaku hidup sehat, bersih, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, serta karakter baik melalui nilai-nilai pendidikan karakter. Dan perilaku hidup bersih dan sehat itu secara singkat kita menanamkan anak-anak bagaimana peduli dengan lingkungan yang sekolah yang bersih, peduli dengan lingkungan sekolah yang sehat, dan anak-anak peduli dengan lingkungan sekolah yang indah. Itu kita bisa terapkan melalui pembiasaan sehari-hari untuk menjaga kebersihan lingkungan. Goal dari sekolah yang bersih, sekolah tersebut tidak ada penumpukan sampah. Dan kita bisa, salah satu contohnya membiasakan anak-anak untuk memiliki tempat sampah pribadi. Sebagai contoh, apalagi nanti setelah ini akan ada informasi tentang PTM, dan sedikit saja informasi tentang PTM, sudah dimulai dibuka kantin, dan artinya ini bagus jika kita edukasi anak-anak untuk membiasakan membawa tempat sampah pribadi. Sebagai contoh, kita manfaatkan botol bekas air mineral yang sudah bersih, yang dibawa anak setiap hari sebagai tempat sampah pribadi. Dan tempat sampahnya tentunya kita sudah edukasi juga untuk pemilahan sampah. Sampah yang organik silahkan dibuang di tempat sampah organik yang disiapkan sekolah. Tetapi sampah-sampah non-organik bisa kita berikan pembiasaan untuk anak-anak tersebut memasukkan di dalam tempat sampah pribadi, yang katakan misalnya botol mineral, ya, yang kemudian botol mineral tersebut setelah terisi sampah plastik yang sudah padat, bisa kita manfaatkan menjadi hal-hal yang berguna. Jadi semacam reuse. Baik, selanjutnya satuan pendidikan harus menyiapkan materi MPLS dalam bentuk video, yang ini sudah diatur di dalam keputusan Kepala Dinas Kepdis, ya Bapak Ibu. Menyiapkan video, foto, infografis, dan bahan lain dalam bentuk digital. Apa isinya? Satu tadi tentang profil satuan pendidikan. Profil satuan pendidikan, seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah isinya, Bapak Ibu. Identitas sekolah, misi dan misi sekolah, guru dan tendik, data siswa, dan bangunan yang ada di sekolah tersebut, termasuk fungsi dari bangunan tersebut. Kemudian pengenalan lingkungan, sarana dan prasarana, ini bisa dilakukan secara luring. Prestasi satuan pendidikan juga disampaikan dalam rangka memotivasi anak-anak untuk berprestasi, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik. Kemudian aktivitas kegiatan satuan pendidikan, ya, diantaranya, nah ini adalah kegiatan atau aktivitas sekolah yang kita lakukan sehari-hari. Yang pertama melalui gerakan literasi sekolah. Di gerakan literasi sekolah itu seperti budaya yang sudah dilakukan oleh sekolah, yaitu 15 menit untuk membaca, 15 menit membaca sebagai bentuk gerakan literasi sekolah. Kemudian pembiasaan sekolah dalam waktu 1 minggu itu juga harus disampaikan kepada anak-anak kita di masa MPLS. Sebagai contoh, hari Senin pelaksanaan upacara, hari Selasa ada kegiatan kermas misalnya. Kemudian hari Rabu ada kegiatan ekstrakurikuler. Hari Kamis misalnya, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler apa. Nah, itu termasuk dalam pembiasaan sekolah. Lanjut, kegiatan ekstrakurikuler, kemudian kegiatan awal dan akhir pembelajaran, dan semoga pembiasaan untuk pengenalan lagu daerah, kemudian lagu-lagu nasional bisa tetap dan terus dilaksanakan di setiap sekolah.
dan penetapan tata tertib sekolah. Itu materi di dalam MPLS. Nah, selanjutnya tata tertib sekolah. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Sedangkan jadwal dan teknis masa pengenalan lingkungan sekolah, ya, di keputusan Kepala Dinas jadwal MPLS untuk jenjang SD khususnya itu dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Rabu di tanggal 11, 12, 13 Juli 2022 mulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 10.30. Artinya pelaksanaannya selama 3 jam. Nanti di lapangan silahkan didesain kembali ya dengan rentang waktu 3 jam tersebut. Sebagai contoh, sekolah dimulai jam 6.30, barangkali kalau Bapak Ibu untuk memulai jam 6.30, berarti selesai jam 9.30. Kemudian, satuan pendidikan dilarang mewajibkan peserta didik menggunakan atribut atau aksesoris dan perlengkapan yang berlebihan, tidak pantas, tidak patut, dan tidak mendidik, serta memberi tugas yang membutuhkan bahan-bahan yang membebani peserta didik. Ya, kalau ini sepertinya kita semua sudah paham dan mudah-mudahan tetap paham. Gitu. Apalagi di masa pandemi seperti ini, Bapak Ibu. Dalam pelaksanaan MPLS, Satuan Pendidikan diharapkan mengembangkan materi budaya lokal Jakarta dengan mengikuti kegiatan wisata budaya Betawi, kemudian penguatan pendidikan lingkungan hidup, dan pengenalan program Satuan Pendidikan, yaitu sekolah yang bersih, hijau, dan sehat. Di Bapak Ibu, dalam rangka untuk pengenalan budaya Betawi ini, nanti menurut rencana di hari Selasa akan ada kegiatan wisata budaya Betawi yang nanti akan bisa disaksikan sebagai materi sebagai materi MPLS untuk di SD, SMP, SMA maupun SMK. Kemudian teknis MPLS, kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta melaporkan hasil pelaksanaan MPLS tersebut kepada suku dinas pendidikan masing-masing. Ini contoh nanti pelaporan MPLS yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk referensi. Jadi membuat judul, kemudian pengantar, kata pengantar, daftar isi, latar belakang, tujuan, dasar kegiatan, persiapan diantaranya Bapak Ibu harus membuat panitia atau tim pelaksanaan MPLS. Ya. Kemudian jadwal pelaksanaan diantaranya adalah jadwal, ya. Jadwal, kemudian dokumentasi, materi MPLS, pemberi materi siapa, nanti ada di dalam laporan MPLS. Monitoring dan evaluasi, ada lembar monitoring dan evaluasi, nanti barangkali yang Bapak pengawas yang akan mendampingi. Kemudian ada refleksi, ada rencana tindak lanjut. Ya. Jadi setelah kegiatan MPLS itu, sekolah memiliki RTL, rencana tindak lanjut dari program yang sudah disampaikan di saat MPLS. Sebagai contoh, Bapak Ibu misalnya di dalam MPLS tersebut goalnya adalah menerapkan pembiasaan PHBS ke anak-anak setiap hari Kamis misalnya, atau setiap hari secara bergantian dibuat jadwal misalnya. Nah, itu produk dari pelaksanaan MPLS itu harus ada RTL-nya. Baik, ini jadwal dan alur MPLS selama 3 hari yang bisa Bapak Ibu ATM, ya, bisa dimodifikasi kembali. Itu sebagai contoh, kita berasumsi MPLS dimulai jam 7. Jam 7 berarti berakhir jam 10. Kegiatan yang ada di rentan waktu jam 7 sampai dengan jam 10 tersebut, ini kita bagi di hari pertama itu 2 kegiatan.
di luar kelas dan di dalam kelas. Di luar kelas apa yang kita lakukan? Pertama adalah arahan dan pembukaan kepala sekolah. Ini berada di lapangan, Bapak. Kemudian kita setelah itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, lagu hari pertama masuk sekolah, lanjut memperkenalkan lingkungan dan warga sekolah berada di luar kelas atau di lapangan. Setelah kegiatan ini selesai, diperkirakan jam 7.30 atau lebih, jam 7.30 atau jam 7.45 barangkali. Lanjut dengan kegiatan yang berada di dalam kelas, yaitu apa yang kita lakukan, memberikan gambaran profil sekolah. Silakan Bapak Ibu desain teknik dan materinya seperti apa bersama tim. Ya. Kemudian visi dan misi, kultur, hak dan kewajiban peserta didik yang ini terangkum di dalam tata tertib, perlu disampaikan pendampingan dan pemahaman untuk anak-anak. Lanjut, foto dan video tentang kondisi sekolah. Ya. Jika tidak memungkinkan, berarti anak-anak juga bisa dibawa langsung untuk pengenalan lingkungan sekolah jika kondisi memungkinkan. Kemudian memberikan pemahaman tentang pola belajar di era pandemik, tentunya mengutamakan protokol kesehatan. Gitu. Apalagi sekarang kita sudah berada di level 2 kembali. Itu hari pertama, kemudian di hari kedua, mengenalkan guru yang mengajar di kelas tersebut, dilanjutkan dengan setiap anak bergantian memperkenalkan diri. Selanjutnya, penjelasan gambaran umum pembelajaran, kemudian materi pengembangan karakter, materi pengembangan literasi, yang kemudian dalam rangka untuk mengembangkan kecerdasan numerasinya, maka kecerdasan matematiknya, maka disertakan dengan permainan atau kuis. Di hari ketiga, menjelaskan gambaran pembelajaran di semester 1. Kalau di hari kedua hanya cukup pembelajaran dalam 1 minggu, tetapi di hari yang kedua, di hari yang ketiga sudah menjelaskan pembelajaran di semester 1. Lanjut, mengenalkan budaya dan pembiasaan yang ada di sekolah. Dan tidak hanya di sekolah saja, kemudian merambah pengenalan budaya yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Berikutnya, mengenalkan program-program dan pengampu ekskul, ya, profil yang dilakukan di sekolah. Bisa berbentuk video ini, Bapak Ibu. Baik, izin sekaligus mumpung kita bertemu, izin menyampaikan yang berikutnya adalah tentang perpindahan atau mutasi peserta didik yang SE-nya sudah keluar dan sudah disampaikan ke Bapak Ibu kira-kira 5 hari yang lalu, yaitu untuk mutasi peserta didik diatur oleh keputusan Kepala Dinas atau surat edaran di nomor E0024 tahun 2002 tentang perpindahan mutasi peserta didik semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Bagaimana mekanismenya? Jadi, lingkup mutasi peserta didik. Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di dalam DKI, ya, atau di dalam DKI Jakarta, dapat melakukan mutasi masuk atau mutasi keluar ke satuan pendidikan tujuan yang berada di dalam atau di luar DKI. Jadi yang berasal dari DKI bisa mutasi keluar atau mutasi masuk ke DKI juga. Kemudian yang kedua, peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di luar DKI dapat melakukan mutasi masuk ke satuan pendidikan dengan tujuan berada di dalam DKI. Kemudian yang ketiga, ulang Bapak Ibu, yang kedua peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di luar DKI dapat melakukan mutasi masuk ke satuan pendidikan, ya, tujuan berada di dalam DKI. Jadi yang berasal dari luar DKI pun bisa masuk ke dalam sekolah yang ada di dalam DKI. Kemudian yang ketiga, peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri dapat melakukan mutasi masuk ke satuan pendidikan
tujuan berada di dalam DKI sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Ini ketentuan umum mutasi masuk. Oke. Mutasi masuk peserta didik dapat dilaksanakan apabila daya tampung pada satuan pendidikan masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan rasio kelas. Yang kedua, mutasi masuk bagi peserta didik kelas 2 sampai dengan kelas 6. Yang ketiga, Kepala Satuan Pendidikan menetapkan keputusan tentang pembentukan tim PP perpindahan peserta didik sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan PNS. Yang keempat, pelaksanaan proses mutasi harus objektif, transparan, akuntabel, adil, dan tidak diskriminatif. Persyaratan umum mutasi masuk yang barangkali bukan hal yang baru nih ke Bapak Ibu, tapi bisa juga menjadi hal yang baru ke Bapak Ibu atau teman-teman kepala sekolah yang baru promosi. Yang pertama adalah permohonan dari orang tua tentang mutasi peserta didik yang bermaterai 10.000 ke satuan pendidikan tujuan. Kemudian surat keterangan pindah dari satuan pendidikan asal yang diketahui oleh dinas pendidikan atau suku dinas pendidikan setempat. Fotokopi rapot yang dilegalisir dengan menunjukkan rapot asli. Ini untuk yang poin keempat di ST tidak ini. Yang kelima, fotokopi sertifikat akreditasi satuan pendidikan, fotokopi surat izin operasional, kemudian surat keterangan peserta didik yang bersangkutan tidak menjalani sanksi karena tidak sedang menjalani sanksi melakukan pelanggaran tata tertib. Dan untuk kepengurusan ini Bapak Ibu untuk validasinya, jika siswa tersebut pindah keluar Provinsi DKI Jakarta, maka kepengurusan validasi sampai di bidang SD PKLK yang ada di Dinas Pendidikan. Gitu. Sebaliknya, jika siswa tersebut masuk ke dalam Provinsi DKI Jakarta, kepengurusannya juga harus sampai ke bidang SD PKLK Dinas Pendidikan Provinsi DKI. Tetapi kalau mutasi hanya dalam satu suku dinas, cukup sampai ke Sudin wilayah tersebut. Mutasi masuk, tidak jauh dengan informasi yang tadi. Kemudian ini persyaratan umum untuk yang keluar negeri harus melampirkan persyaratan umum. Yang kedua, surat keterangan pindah dari satuan pendidikan asal, surat keterangan penempatan peserta didik dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, ini dari Kemendikbudristek. Kemudian rekomendasi atau surat keterangan dari Atase Pendidikan dan Kebudayaan di negara di mana satuan pendidikan asal berada, dan menerangkan bahwa satuan pendidikan tersebut terakreditasi baik atau setara. Ini jadwal mutasi jenjang SD Bapak Ibu. Jadi pengumuman daya tampung bangku kosong kemarin di tanggal 7 sampai dengan 8. Kemarin besok ya, tanggal 7 dan tanggal 8. Kemudian tapi prakteknya sudah banyak sekolah yang sudah mengumumkan tanggal 7 sampai dengan 8 Juli untuk pengumuman bangku kosong, kemudian pendaftarannya di hari Selasa dan Rabu besok 12 sampai 13, seleksinya tanggal 14 Juli, kemudian pengumumannya tanggal 15 Juli, lapor dirinya tanggal 18 sampai dengan tanggal 19, selanjutnya proses validasi, dan jika masih ada bangku kosong, maka sekolah masih bisa membuka formasi, dilanjutkan sampai dengan tanggal 26 Agustus. Laporan hasil mutasi ke Dinas Pendidikan terakhir tanggal 31 Agustus tahun 2022. Mekanisme pelaksanaan mutasi masuk. Tadi sudah publikasi daya tampung, melaksanakan mutasi peserta didik secara luring, memberi penjelasan terkait tata cara seleksi, menyusun bahan seleksi sesuai dengan kebutuhan, melaksanakan seleksi, dan mengumumkan hasil seleksi.
Ini secara sederhana Bapak Ibu, pendaftaran, verifikasi berkas, seleksi, pengumuman, dan pengumuman hasil seleksi. Pelaksanaan mutasi keluar. Kalau tadi mutasi masuk, sekarang mutasi keluar. 1, sama. Surat permohonan orang tua tentang mutasi keluar. Kemudian yang kedua ini untuk SD, tidak ada fotokopi ijazah ya Bapak Ibu, untuk SMP, SMK, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian yang kedua, yang kedua, fotokopi rapot yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan menunjukkan aslinya. Fotokopi sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan, fotokopi surat izin operasional, dan validasi NISN ke suku dinas setempat. Demikian informasi tentang MPLS dan mutasi keluar. Selanjutnya, waktu saya berikan kembali ke pembawa acara. Dari saya terima kasih. Dan atas segala perhatian, mohon maaf jika ada kalimat yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Zulaika untuk segala informasi kedinasannya. Selanjutnya, mari kita simak bersama informasi kedinasan yang akan disampaikan oleh Subkoordinator Kurikulum dan Penilaian. Kepada Ibu Astin Zulaika, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ami sebagai MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Kabid SD dan PKLK, yang saya hormati rekan kami Pak Agus Asikin sebagai Kasih Kelembagaan dan Sumjar, kemudian Ibu Zulaiha sebagai Subkor peserta didik, para Kasih Dikdas di 11 wilayah atau 11 Sudin, ya, kemudian para pengawas, serta para Kasatlank dan para kepala sekolah negeri maupun swasta yang saya banggakan. Dan tak lupa juga ini para staf bidang SD yang mensupport kegiatan ini tentunya. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, hari ini kita masih disehatkan, diberi nikmat sehat dan bisa bertemu di sini ya, yaitu intinya sebetulnya menu utamanya ada di Bu Zulaiha ya, di peserta didik kami, yaitu kurikulum dengan Pak Agus itu adalah bumbunya gitu ya, pelengkapnya. Jadi ini menyambut tahun pelajaran baru itu dari persiapannya yang khususnya adalah pertama adalah MPLS-nya. Sebelumnya izinkan saya juga memberi pantun ya untuk penyemangat ya. Saya coba ya ini pantun. Handphone baru warnanya biru. Cakep. Hati-hati takut tergores. Kita sambut tahun pelajaran baru. Semoga kita semua sukses. Ya. Terima kasih. Ya, satu lagi nih. Padi digiling menjadi beras, lalu disimpan di depan teras. Marilah kita bekerja keras agar prestasi sekolah melejit deras. Ya. Amin. Iya, artinya ini penyemangat Bapak Ibu semua untuk menyambut tahun pelajaran baru dengan kita bekerja keras. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Zul tentang bagaimana MPLS dan lain-lainnya, terutama mutasi juga. Nah, kami pun dari kurikulum ada info yang tak kalah pentingnya, yaitu ini masih kaitan dengan menyambut tahun pelajaran baru juga dari kurikulumnya tentunya.
Untuk dari kurikulumnya, kalau ini saya hanya mengingatkan, saya yakin Bapak Ibu sudah mendarah daging ini, sudah pakarnya, menghadapi tahun pelajaran baru sudah biasa ya. Namun kami harap sesuatu yang biasa itu jangan dianggap ya udah biasa, akhirnya tidak niat gitulah, udah biasa itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ada hal yang tertinggal, yaitu dokumen kurikulumnya rata-rata tidak disahkan atau dilegalkan ya, ditandatangani dan lain-lainnya. Rata-rata kalau membuat dokumen kurikulumnya itu hanya menjelang akreditasi. Nah, padahal pengadministrasian itu setiap tahun harus dilengkapi. Nah, ini tolong di dalam pengadministrasian dokumen kurikulum itu bukan hanya copy paste, tapi berdasarkan analisis kajiannya, apa-apa yang perlu diganti, apa-apa yang perlu ditambahkan, dan lain-lainnya ya, direvisi sesuai dengan kebutuhan dan suasana kondisi saat itu di sekolah. Ya, jangan sampai ada kejadian, memang ini bukan di SD ya, saat itu kan ada pengesahan sampai ke jenjang Sudin, waktu itu saya berposisi di Sudin, itu kita banyak melihat copy paste, bahkan tahunnya lupa itu, masih tahun yang lalu. Itu dari situ terlihat bahwa diburu-buru, dari itu kejadiannya memang saat menjelang akreditasi biasanya ngebutnya. Begitu ya. Padahal sebuah dokumen kurikulum itu atau kurikulum itu adalah nadi dari sebuah sekolah. Jadi kita bisa melihat sekolah itu bagaimana, itu dari membaca dokumen aja sekilas bisa tahu kita. Oh, ini sekolahnya begini, pembiasaannya begini. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Zul, semua itu dituangkan di situ, itu ada. Nah, tolong para pengawas yang hadir di sini, saya minta tolong dengan sangat ya, sekolahannya, binaannya itu tolong ingatkan ya, tolong cek itu para pengawas, apakah dokumen-dokumen tadi sudah dilengkapi itu ya. Tentunya sini udah hal biasa, namun jangan dianggap hal yang biasa atau sepele, disepelekan ya, direvisi ya sesuai dengan kondisi, jamnya tentunya ya, guru-guru jadwal mengajarnya seperti apa, kan itu tercantum semua, pembiasaannya mungkin sekarang bagaimana mungkin ekskulnya akan ditambah atau dikurangi, diganti atau bagaimana, itu semua tertuang di situ ya. Itu saya yakin itu semuanya udah paham lah ya, sama saya hanya mengingatkan saja, itu poin 1. Kemudian poin 2, ini yang tak kalah pentingnya juga, karena kita belum lama ini sudah melakukan kegiatan asesmen nasional dan juga kenaikan kelas, juga akhirnya kelulusan. Nah, tentunya hal yang terakhirnya adalah pembagian ijazah. Nah, di dalam prosedur pembagian ijazah itu antara lain penulisan, nanti ada penulisan, tahapan-tahapannya kan udah tahu ya Bapak Ibu semuanya. Itu antara lain ada dimulai dari pembagian belangko nih. Kami dari dinas sudah mendistribusikan ke semua wilayah, alhamdulillah telah selesai. Namun, nih ada namunnya. Barusan kejadian hari ini mudah-mudahan untuk pembelajaran buat semuanya supaya tidak terjadi atau tidak terulang, ya. Ada penggantian ijazah. Memang benar ada penggantian ijazah, boleh diperbolehkan. Tetapi ada syaratnya nih, dalam suatu sekolah itu kan sebagai manajernya adalah seorang kepala sekolah. Bukan berarti kepala sekolah itu lepas tangan, ada kesalahan atau ini belum kesalahan dalam penulisan, baru penggantian karena dokumen atau belangkonya itu rusak atau cacat gitu ya, tidak sesuai dengan ini, jadi ada yang tidak benar, harus ditukar lah. Nah, apa yang terjadi? Sekolah X ini hanya menyuruh guru kelas 6-nya aja, sudah sana ganti ke dinas. Nah, bagaimana ini manajerialnya ya, tanpa dibekali sedikit pun permohonan surat dan lain-lainnya, dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Dia memang berita acara ada, tetapi harus permohonan dulu. Tanpa permohonan sebetulnya tidak bisa ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kita tidak main-main dengan
secari kertas belangko ijazah. Jangan dianggap hanya kertas yang kayaknya ya apa sih ininya. Itu adalah dokumen rahasia dan sangat berharga. Jangankan itu, yang sudah tersisa saja Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau tahu, kami di dinas memusnahkannya tidak sembarangan rekan-rekan staf dari bidang SD, khususnya kurikulum, ngerobek-ngerobek atau buang tanpa apa, tidak. Itu pakai acara seremonial, memanggil polisi. Ya, jadi ada seremonialnya di dilaporkan jumlahnya berapa, nomor seri berapa saja yang dimusnahkan, terus mana dokumentasinya, ada berita acaranya, karena itu adalah kertas yang sangat berharga. Satu lembar kertas tersisa saja, kalau kita abaikan atau kita sembarangan, itu bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu tahu apa konsekuensinya? Muncullah ijazah-ijazah palsu. Muncullah sekolahan yang mungkin tidak ada wujudnya tapi lulusannya ada. Itu antara lain seperti itu, ya. Nah, kalau toh misalnya nih bisa Bapak Ibu bayangkan ya, kenapa kok ngambil itu saja harus permohonan, harus kepala sekolahnya. Ini sebagai gambaran saja. Seandainya nih ada seseorang yang mengaku guru X suruh minta ganti ini, apakah kita meloloskan saja begitu? Kita itu guru ribuan Bapak Ibu, tidak semuanya kita mengenali, sampai ke guru-guru kelas 6-nya semua pelosok kita DKI gitu. Dari situlah Bapak Ibu. Jadi tolong Bapak Ibu khususnya yang kepala sekolah di sini, apabila akan melakukan proses penggantian ijazah melalui prosedur ya, Mas Hadi, tolong screen share ya. Di sini nanti ada tahapannya, apa yang perlu kita lakukan jika ada kesalahan, harus bagaimana, terus langkahnya apa. Begitu juga dengan Sudin. Mohon maaf untuk Sudin, khususnya di Dikdas berarti ya ini, kalau toh memang ada dari sekolah yang minta penggantian ijazah dan tanda tangan Sudin, mengetahui tanda Sudin, biasanya hanya berita acara yang dicantumkan ya, diberikan. Itu tolong kalau tidak ada surat permohonannya, ini ya Bapak Ibu ya, jangan diloloskan dulu karena itu dasar kita mengeluarkan ijazah itu, karena kita pun akan melaporkan kelebihan belangko itu berdasarkan mana yang keluar buktinya itu, permohonannya mana, atas dasar apa saya mengeluarkan lagi belangko kosongnya tadi, seperti itu Bapak ya. Jadi SOP-nya seperti itu. Nih kita ambil contoh satu nih ya, ini adalah poin nomor 1 ini, apabila Bapak Ibu semuanya sudah menerima ya, ini seri ijazahnya kan udah diurutkan tuh ya. Jadi ada ternyata loncat. Nah, segera menghubungi bidang SD dengan membawa kopi berita acara serah terima. Jadi tidak bisa Bapak Ibu minta main ganti aja di situ. Gitu. Udah ganti aja ini, karena kita harus pilah dulu nomor serinya, diurutkan lagi. Karena nanti pelaporan pemusnahan pun itu dilaporkan. Jadi tidak bisa nanti gini, misalnya SD Makassar 06 nih, misal aja nih, contoh saja, saya bukan berarti yang kasus tadi ya, ini contoh saja sembarang. Kok dia nomor serinya 006 misalnya 065 atau 105 sampai berapa gitu. Loh, sementara ini di sini lulusannya terteranya segitu. Padahal di saat kita membagi tidak ada nomor itu adalah wilayah mana. Itu akan terlihat, berarti itu adalah palsu. Begitu Bapak Ibu. Jadi jangan dipikir itu sembarang asal kertas, ini semua nomor serinya ada, ini wilayah mana. Begitu juga makanya harus ada ini berita acara ini, karena kita akan mengganti dengan nomor seri yang memang ditetapkan Bapak Ibu. Gitu prosesnya ya. Jadi tidak semerta-merta kayak minta ganti uang kertasnya itu robek, nggak mau, takut nggak laku, ganti dong Bu uang kertasnya yang jangan robek gitu. Atau ini uangnya jelek, lecek banget, tolong Bu ganti. Tidak bisa begitu Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, bila terdapat kekurangan nomor seri ijazah,
sekolah segera mengusulkan penambahan belangko ijazah kepada bidang SD lantai 10. Panitia kecamatan tidak boleh menggantikannya mengambil nomor seri ijazah sekolah lain. Ya, tadi yang saya ceritakan tadi, karena sudah ada cirinya masing-masing, udah ada identitas wilayah ini tuh nomor seri sekian sampai sekian. Jadi sebelum belangko itu nyampe ke kecamatan atau diambil kecamatan, diserahkan ke kecamatan dan nyampe ke Bapak Ibu, itu sudah tahapan yang keberapa kita di sini, Bu, Bapak Ibu semuanya. Ya, staf-staf kita semua memilah itu satu-satu. Mungkin yang para pengawas yang ngambil pasti tahu lah bagaimana kerjanya di lantai 13. Waktu itu kemarin lantai 14 kalau nggak salah. Ya, mana panas, nggak ada AC, memilah-milah itu ribuan belangko. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tadi gitu, panitia kecamatan tidak boleh ya, karena nomor serinya sudah ini, intinya seperti itu yang tadi saya terangkan. Nomor 3, apabila terdapat kerusakan belangko ijazah, pihak sekolah menghubungi bidang SD dengan membawa surat permohonan diketahui pengawas Kasatlang ya. Jadi itu dengan permohonan intinya. Nah, apabila terdapat kesalahan, nah ini kan tadi langkah pada saat baru penggantiannya. Saya yakin baru saat belangkonya. Saya yakin setelah tahap belangko ini sekarang kan semua sudah ada di posisi di sekolah masing-masing. Nah, saya ingatkan, saya yakin untuk penggantian ini jumlah yang cacat atau yang ganti dalam rangka masih belangko lebih sedikit dibanding nanti pada saat sudah menjadi ditulis, sedang ditulis ternyata salah. Itu banyak sekali biasanya. Hati-hati Bapak Ibu dalam menulisnya ini, karena kita cuma dikasih kuota 5% dari jumlah yang ada. Gitu. Ya, semuanya 5%. Jadi bisa dikalikan saja Bapak Ibu, pesertanya berapa, cuma dapat kuota segitu. Kalau sampai salahnya satu seluruh kelas 6-nya, padahal kelas 6 Ibu misalnya Bapak 60, salah semua. Sebenarnya kuotanya segitu enggak, penggantiannya itu Bapak Ibu. Nah, terus bagaimana? Memang sih kita tidak tinggal diam. Selama stok masih ada, akhirnya diberikan. Namun stok kita pun DKI cuma 5% juga. Jadi seandainya kosong pun akhirnya apa yang terjadi? Kita tunggu, kita bersurat lagi ke kementerian, minta lagi, itu memakan waktu lama Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kita jaga jangan sampai seperti itu, preventif kita, yaitu kita berhati-hati timnya dalam menulis ijazah tadi. Tolong Bapak Ibu Kepala Sekolah dan para pengawas sampaikan kebinaannya, mungkin ada yang tidak hadir ataupun saya mintanya sih nanti ini lagi ya dipertegas lagi, ada tim di dalam penulisan ijazah, saya yakin itu sudah ada. Cuma yang tim yang bekerja untuk quality control setelah penulisan itu sebelum dijadikan yang ditetapkan yaitu pulpen itu biasanya tidak ada. Jadi kepala sekolah jarang yang ada sih tapi hanya beberapa sekolah. Jadi biasanya kepala sekolah sudah membentuk tim, sudah diinikan, ada yang dengan cara difotokopi dulu dan lain-lain sebagainya, langsung plek ke tim penulis, udah terserah gitu, terserah. Nah, saya harap tidak begitu. Jadi sebelum dipulpenkan itu tolong dengan sangat dicek oleh tim dari Bapak Ibu ya, tim ininya biasanya tim wakil kurikulum lah mungkin ya di sekolah dengan timnya tentunya. Dicek dulu. Kalau udah oke, baru lanjut, silahkan mulai dipulpen ya, atau bagaimana caranya, pokoknya sebelum menjadi dipatenkan jadi pulpen tulisan yang nggak bisa dihapus, itu konsultasikan dulu saat itu. Kemudian sudah sampai bagus seperti itu, jangan sampai ada yang stamina turun, akhirnya ngaco. Biasanya kita kan punya keterbatasan ya, kekuatan manusia, staminanya ada keterbatasannya. Nggak bisa jadi orang A bisa dia fokus sampai menulis 10, bisa fokus terus. Ada juga yang baru 5 sudah nggak fokus, pegel dan lain-lainnya. Udah, kita jangan kejar target cepat selesai tapi buru-buru akhirnya ngaco semua ya. Gitu, jangan sampai. Nah, kemudian masalah sampai stempelnya dan lain-lain, hati-hati, jangan sampai stempelnya kemana-mana.
atau 3 jari dan lain-lainnya itu kemana-mana. Nah, itu untuk aturan-aturannya kan sudah ya waktu itu, jadi saya tidak mengulang lagi. Intinya saya hanya mengingatkan saja. Saya tidak membahas teknis penulisan belangko ijazah, tidak ya, hanya mengingatkan saja. Jangan sampai ada kesalahan atau kerusakan. Kalau kerusakan boleh oke, tapi sistemnya atau caranya, prosedurnya, SOP-nya itu seperti itu urutannya. Ya, jadi harus ada permohonan baru diikuti dengan berita acara ya. Takutnya zaman sekarang kan ada aja yang ini ya, saya bukan berarti tidak percaya. Saya malah ngerinya pihak sekolah nggak tahu menau, tahu-tahu ada orang selundupan minta ini, ternyata bukan untuk sekolah itu, tapi mengatasnamakan sekolah Bapak Ibu, itu yang dikhawatirkan. Oke, itu tentang kurikulum dan dokumen kurikulum dan tentang pengajian ijazah. Satu lagi yaitu tolong Mas disirin tentang PTM ya, yang tentunya ini kaitannya dengan nanti pada saat masuk tahun pelajaran baru, tahun ajaran baru. Seperti kita tahu, tahun ajaran baru ini sudah pembelajaran tatap muka sesuai dengan Kepdis ya, nomor 0018 ya. Lanjut itu Mas, yang itunya namanya. Tinggal kita lihat yang kalau ini kan dasarnya dan lainnya terus kita langsung lanjut ya. Ini ditetapkan di tanggal 6 Juni ya Bapak Ibu, jadi ini yang udah terbaru. Nah ini kita lihat panduannya ya. Di sini hampir sama sebetulnya ya dengan yang dulu, artinya tetap intinya tetap menjaga prokes, berarti masker dan sebagainya tetap, cuma ada sedikit perbedaan saja, yaitu tentunya ini yang kemarin-kemarin banyak ditanyakan ya, yaitu tentang berapa persen dan termasuk bagaimana pembelajarannya. Waktu itu kan hanya nggak sampai tuntas ya, sekarang kita lihat maksudnya nggak sampai jamnya habis, sekarang sudah sesuai dengan kurikulumnya. Ya, kalau dulu kan paling banyak 6 jam pelajaran ya. Nah, saya rasa ini sebetulnya sudah beredar nih, sudah banyak beredar ya. Kita lihat ya untuk prosedur pembelajarannya. Untuk pengaturan pembelajarannya poin 1 itu kita sudah masuk, kita kira-kira masuk yang mana nih? Nah, dilaksanakan sudah setiap hari ya. Kenapa? Karena di sini kita dibunyikan di poin A1, itu satuan pendidikan yang berada pada PPKM level 1, level 2, dan level 3 dengan capaian vaksin dosisnya pada pendidik dan tenaga pendidikan di atas 80% dan capaian vaksinasi dosis 2 dan warga masyarakat lansia di atas 60 di tingkat kabupaten kota dilaksanakan tatap muka dengan ketentuan berikut. Nah, berarti ini jam pembelajarannya sudah sesuai dengan kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan. Jadi silakan jadwal, saya yakin sudah di ini ya, wakil kurikulum sudah pada membuat jadwal, jadi sudah seperti biasa. Nah, ini kita kan poin kena yang di sini ya, lanjut Pak. Terus, Mas Adi, terus. Sudah bergerak belum? Terus, iya. Terus ya, ini tentang pembelajarannya itu hampir sama semuanya ya, kecuali itu tadi. Nah, tentang SOP itunya sudah sama. Nah, ini paling yang membedakan itu tadi kurikulumnya dengan kantin. Nah, kantinnya ya. Di kantin inilah bagaimana Bapak Ibu yang kantinnya dibolehkan selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Namun dengan apa? Coba kita langsung lanjut, ini yang berkaitan dengan kantin, yang bagian itu Mas, yang bagian tabel-tabel, yang ada kantin harus halaman berapa, ini kan banyak sekali ya, ada 40 halaman. Kita lihat di bagian mulai dari halamannya beda kali ya, 16-an ya. Itu. Bapak Ibu silakan nanti, itu kan udah dipublish ya, jadi bisa lihat itu Kepdisnya itu ya. Nah, kalau ini semua sama nih, harus begini, makan ini dan lain-lainnya. Terus prokesnya seperti apa. Terus sampai halaman 16 itu yang untuk kantinnya harus bagaimana. Ini kan yang membedakan kan kalau kemarin-kemarin ini sudah berjalan nih semuanya. Saya lihat semuanya sudah berjalan. Nah, sesuai dengan SOP-nya gitu, prokesnya. Nah, kita ke bagian kantin nih, 2 kantin.
Atasnya lagi, itu perpustakaan, nomor 2-nya kantin. Lanjut, ke atas lagi, ke atas. Bukan naik ini lagi. Turun apa naik ya? Terus. Halaman, terus. Bukan naik itu. Lanjut. Scroll ke atas. Terus yang di ini, jangan halamannya mundur, halaman naik. Halaman 16. Oh, ini setelah sampai di rumah. Ya, tapi di bagian C2. Naik lagi ya, kantin. Ya, kita lihat poinnya karena kemarin yang membedakan adalah kantin ya. Nah, jumlah pengunjung paling banyak segitu, 75% dari kapasitas ruangan. Terdapat ini semua sudah ada ya. Nah, ini kantin juga hanya menjual makanan yang sehat dan bergizi. Ini yang perlu ditebali itu. Ya, pencahayaan dan ventilasi baik, penyajian makanan tertutup. Maksudnya gimana? Posisi makanan, kondisinya dalam keadaan tertutup, tidak boleh ngaplak di terbuka, dan juga sebaiknya tidak ini ya, meskipun di sini tidak berbunyi, ini sebaiknya seyogyanya itu jangan atau hindari yang prasmanan. Kan misal, kalau kantin SD sih kayaknya jarang ya yang prasmanan. Kalau udah jenjangnya SMA, SMK itu kan ada yang menu-menu yang ngambil sendiri ya, kayak misalnya kayak rames gitu, nasi mau lauk apa ngambil itu, hindari itu. Kalau toh memang mau seperti itu, jangan ngambil siswanya langsung sendiri, tapi ada pelayannya yang ngambilkan. Saat sama seperti Bapak Ibu kalau saat acara diklat ataupun apa di tempat makannya kan diambilkan gitu, kalau yang memang prasmanannya gitu, kalau yang ini. Nah, saat itu jadi gitu ya, pokoknya intinya makanannya tetap sesuai dengan prokes ya, itu ya. Yang lain-lainnya hampir sama ya. Nah, namun tetap kami ingatkan para personil sekolah itu kesiapannya ya, untuk kepala sekolah khususnya ya dan pengawas itu pastikan kesiapan di warga sekolahnya itu siap dari segi prasarananya tentunya ya, alat-alat pembelajarannya, sumber belajarannya, terus dari kesiapannya kantin, perpusnya, ruang-ruangan semua kelasnya, ruang labnya, dan lain-lainnya, semuanya siap, termasuk pendukung-pendukung yang lainnya, misalnya wastafel, sabun cuci tangan, ya, karena di sini ada tetap di sini ada melakukan CTPS, cuci tangan pakai sabun, di mana-mana di setiap poin ada CTPS. Nah, jadi jangan hanya apa ya, kayak lambang-lambangnya saja, wastafel ada. Cuci tangannya ada tuh, tapi sabunnya cuma tempatnya saja. Kosong itu belum. Memang kan itu pakai sabun cair. Tapi saya lihat, saya pernah ke suatu sekolah itu sampai kosong. Saya pindah wastafel yang lainnya kosong lagi. Ini nggak kontrol apa gimana ya? Jadi ada tim lah ya, tetap tim prokesnya itu tetap ada ya, yang kontrol itu. Jangan udah sekali ini namanya dipakai, siswanya kan sekarang udah 100%. Ya tentunya harus ininya lebih banyak lagi kesiapannya ya. Jadi itu saja dari saya. Mudah-mudahan kita sukses semuanya, bisa berjalan lancar. Nanti akan dilanjutkan dengan Pak Agus, tapi sebelumnya saya tambahin pantun juga nih, satu lagi nih ya. Pohon pepaya terlihat kurus, buahnya matang, kulitnya halus, bekerja keras adalah harus, diiringi dengan doa yang tulus ya. Jadi kita bekerja keras, tapi kita juga jangan lupa berdoa dengan tulus ya. Kita sudah berjuang secara berikhtiar, namun tetap jangan lupakan doa, karena doa adalah penguat semuanya ya, sumber semuanya. Itu saja dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Astin untuk informasi dan arahannya. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama informasi kedinasan yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar
kepada Bapak Agus Asikin, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ami. Saya nggak mau kalah sama Bu Zulaika dan Bu Astin ya. Saya juga ingin mereka pantun. Ya. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arowana. Salam kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan saya Bu Astin dan Bu Zulaika, para Kasih-Dikdas, Sudin Pendidikan Wilayah 1 dan 2, para Kasat Dikcam, para pengawas SD maupun SLB, para kepala SD dan SLB, serta yang mewakili, dan teman-teman bidang SD dan PKLK ya. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan pada kami untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di bidang SD dan PKLK, khususnya di seksi kelembagaan. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Saya mohon izin share screen ya, supaya lebih gampang untuk mengingatnya, poin-poin yang saya ingin sampaikan. Sudah tampak ya Bapak Ibu ya? Ya, ini Bapak Ibu beberapa poin yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ya. Yang poin pertama adalah leveling sekolah ya. Kita ingin melevel sekolah khususnya jenjang SD dan SLB ya. Nah, di sini ada namanya level 1, 2, 3 dan 4. Ya, kalau di program sekolah penggerak itu ada 1, 2, 3 dan 4. Pelajarannya atau levelnya itu masih tertinggal ya. 3 level ya, jauh tertinggal. Kalau level 2 itu kurang lebih 1 atau 2 level. Maaf Pak, izin Pak, nggak kedengaran Pak. Diharapkan, dan level 4 itu di atas level yang diharapkan. Nah, kami Diulang Pak, tadi nggak kedengaran. Oleh pimpinan Bu Kadis ya untuk melevel sekolah. Mohon maaf Pak, diulang Pak, tadi tidak kedengaran Pak. Mengambil. Oh. Punten Pak, kurang jelas. Oh, kurang jelas, ya. Kami melevel sekolah-sekolah dasar maupun SLB ini ada poin-poinnya. Yang pertama adalah dari nilai akreditasi. Ya, kami sudah punya nilai akreditasi seluruh sekolah, baik SD maupun SLB. Ada juga beberapa yang belum terakreditasi, ya, dan belum belum terakreditasi ya, dan juga tidak terakreditasi. Jadi yang pertama, poin pertama untuk leveling ini adalah kami ambil dari nilai akreditasi. Kemudian yang kedua adalah dari nilai raport pendidikan, ya. Jadi rapor pendidikan, ya. Nah, kami sudah mendapatkan nilai-nilai dari rapor pendidikan masing-masing satuan pendidikan yang kami konversi menjadi nilai. Bapak Ibu sekalian, di rapor pendidikan itu ada minimal 4 komponen. Tidak ada suara. Tes. Tidak ada. Kedengeran. Suara saya? Ada Pak, jelas Pak, jelas. Dilanjut. Jelas Pak, jelas. Di rapor pendidikan ada 4 komponen Bapak Ibu sekalian. Ada nilai literasi, ada nilai numerasi, ada nilai karakter, dan nilai UKG, uji kompetensi guru. Jadi ada 4 komponen, ya. Dan ini sudah ada masing-masing, kami sudah dapatkan. Dan mohon Bapak Ibu sekalian, bila mana diminta ya oleh pengawas, oleh Satlaknya segera mengisi, ya, sehingga ini nge-link kepada bidang, ya. Jadi komponen pertama dari nilai akreditasi,
komponen kedua dari nilai rapor pendidikan, dan komponen ketiga dari nilai prestasi. Ya. Dan sampai saat ini kami masih mengolah ya, sekaligus meminta Bapak Ibu sekalian yang sekolah-sekolahnya belum mengirimkan data-data prestasi yang didapatkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ya, untuk jenjang SD ya, nanti untuk SLB akan disusulkan Google Form-nya untuk diisi. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, nanti kami akan melevel apakah sekolah Bapak Ibu ini termasuk level 1 yang masih perlu banyak pembinaan, level 2 sudah mendekati, level 3 yang sudah sesuai, dan level 4 yang memang sudah di atas rata-rata atau sudah di atas level yang diharapkan. Itu Bapak Ibu ya, berkaitan dengan leveling sekolah. Dan kami sudah mengolah data tersebut, sehingga kami mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi, ya, mengisi bagian belum ya, untuk data-data prestasi. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, yang kedua, berkaitan dengan kegiatan strategis daerah 14, nomor 14, yaitu aksesibilitas disabilitas. Izin Pak, PPT-nya nggak jalan Pak? Enggak, sengaja. Ya. Oh, nggak ada ya? Oh iya. Bentar saja ya. Oke, jadi KSD 14, berkaitan dengan aksesibilitas disabilitas. Ini harus dilaporkan setiap triwulan, setiap 3 bulan ya. B03, B06 sudah kita laporkan. Nanti untuk berikutnya B09. Nah, Bapak Ibu sekalian, data yang kami peroleh Bapak Ibu sekalian untuk jenjang SD nih ya. Jenjang SD yang sudah menuntaskan ya, instrumen 1, 2, dan 3 ya, atau formulir 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 formulir yang harus diisi, dan ini nggak usah khawatir Bapak Ibu sekalian, tidak ada pilihan terbuka ya, jadi artinya tinggal memilih, ngeklik saja. Kecuali data-data seperti NPSN, luas bangunan, dan lain-lain itu harus diisi secara manual. Tapi kalau pilihan-pilihan lain berupa tinggal ngeklik saja, gitu ya. Form 1, Form 2, Form 3. Dari 1.307 sekolah negeri yang sudah menuntaskan 947, ya, 947 sekolah atau 72,46%. Artinya ini masih ada ya kurang lebih 300-an ya SD negeri yang belum menuntaskan. Kemudian dari sekolah swasta 932 ya, 932 yang ada, yang baru menyelesaikan 339 atau 36,37%. Ya, mulai besok kami akan share lagi format isiannya, sehingga Bapak Ibu sekalian yang mungkin baru Form 1, Form 2 sudah mengisi, tetapi belum sampai Form 3, mohon diselesaikan. Bapak Ibu sekalian, ini berkaitan dengan penyelenggara pendidikan inklusi. Kita sudah sosialisasi berkaitan dengan Pergub 40 tahun 2021, yaitu penyelenggara pendidikan inklusif. Perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian bahwa semua satuan pendidikan di DKI Jakarta ini adalah penyelenggara pendidikan inklusi. Sekali lagi saya ulangi, bahwa seluruh satuan pendidikan di DKI Jakarta ini adalah penyelenggara pendidikan inklusi. Ya, apalagi khususnya sekolah-sekolah negeri. Ya, sekolah-sekolah negeri. Dan Bapak Ibu sekalian perlu ketahui, ada kurang lebih 1.985 satuan pendidikan yang menerima atau yang menampung anak-anak disabilitas. 1.985 satuan pendidikan. Dari 1.985 ini, ada 993 di jenjang SD. 993 di jenjang SD. Di SD negeri kurang lebih 744 dan di SD swasta ada kurang lebih 189. Ya, kami ucapkan terima kasih
Bapak Ibu sekalian yang sudah menerima ya murid-murid atau peserta didik disabilitas untuk dididik, diberikan pendidikan yang yang maksimal lah ya. Kemudian dari jumlah tersebut 1.985 ini tersebar di seluruh jenjang yang ada Bapak Ibu sekalian ya. Ada di PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan PKBM. Jadi tersebar. Gitu ya. Dan jumlah peserta didik disabilitas atau yang ada di sekolah penyelenggara inklusif ini berjumlah 9.566. Ya, 9.566. Dari jumlah 1.566 ini ada kurang lebih 4.188 yang ada di SD. Jadi hampir setengahnya ini ada di jenjang SD. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mengantisipasi ya atau memberikan pelayanan yang lebih maksimal, maka kami dari Dinas Pendidikan khususnya jenjang SD dan PKLK akan melakukan aktivasi dan optimalisasi pusat sumber ya. Aktivasi dan optimalisasi pusat sumber. Apa itu pusat sumber? Pusat sumber ini adalah sekolah-sekolah rujukan yang mana nanti Bapak Ibu sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif ini bisa berkonsultasi, berkoordinasi, bisa berdiskusi, gitu ya. Dan nanti kami akan membuatkan SK Kepala Dinas pada pusat sumber ini, ya, di semua wilayah, ya, baik itu dari SLB, ya sudah siap, ya hampir semua SLB siap untuk menjadi pusat sumber. Dan juga ada yayasan-yayasan yang peduli terhadap disabilitas. Serta sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang sudah mapan, di mana ada guru-guru pendamping khusus yang ada di sana. Nah, ini nanti akan dijadikan pusat sumber. Sehingga dalam perjalanannya Bapak Ibu sekalian, para sekolah, bila mana nanti ada hambatan atau kesulitan, bisa berkoordinasi, berkolaborasi gitu ya, dengan pusat-pusat sumber. Ya, SK akan kami sampaikan berikutnya dengan segera. Itu Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan pusat sumber atau aktivasi dan optimalisasi pusat sumber. Kemudian yang berikutnya, poin ketiga Bapak Ibu sekalian, yaitu pembinaan gugus sekolah. Ya, pembinaan gugus sekolah. Kenapa kok ada gugus sekolah yang baru, Bapak Ibu sekalian? Karena memang di DKI Jakarta ini sudah ada perubahan jumlah satuan pendidikan, ya, baik itu yang negeri maupun yang swasta, ya, di mana kita kenal adanya regrouping, adanya likuidasi, ya, ini sehingga mengurangi jumlah satuan pendidikan. Termasuk juga ada sekolah yang buka, ya, kemudian juga ada yang menutup atau bubar gitu ya, sehingga ini harus ada perubahan. Dan kami sudah menerbitkan SK nomor 166 tahun 2022 ya. Dan mohon nanti para pengawas ini akan melakukan pembinaan kepada gugus yang ini ada kurang lebih 302 ya untuk sekolah gugus atau gugus sekolah dasar. Dan 14 gugus sekolah luar biasa ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat SK tersebut, gugus-gugus mana saja ya, atau termasuk sekolah-sekolah mana di gugus mana ya, yang ada di sini, sehingga pembinaannya akan lebih mudah buat kepala sekolah, buat para pengawas juga, untuk peningkatan kompetensi guru dan seterusnya dan seterusnya. Ya, apalagi nanti ada lomba budaya mutu pendidikan. Nah, ini juga berkaitan dengan adanya keberadaan daripada gugus sekolah dasar maupun sekolah luar biasa, ya. Jadi SK sudah kami sampaikan nomor 166 tahun 2022, gitu ya. Itu poin ketiga Bapak Ibu sekalian. Poin keempat yaitu JSK, ya, mungkin Bapak Ibu kenal ya, ada makna daripada JSK, yaitu Jakarta Sekolah Kolaborasi, ya, Jakarta Sekolah Kolaborasi. Ya, seperti kita ketahui bahwa JSK ini sudah
mulai ya di jenjang SMP, SMK, SMA, dan SMK. Nah, ini kita akan munculkan di jenjang SD ya. Nah, target kami adalah kurang lebih 40 sekolah ya yang bisa berkolaborasi ya. Ada sekolah mitra, ada juga nanti sekolah inti ya, di mana sekolah mitra ini sekolah yang ingin diimbaskan kepada sekolah inti. Artinya untuk meningkatkan kualitas daripada mutu pendidikan di DKI Jakarta, salah satunya melalui kegiatan Jakarta Sekolah Kolaborasi ya. Nanti kami masih menunggu usulan dari para pengawas ya tentang sekolah mana yang mau dijadikan sekolah mitra yang akan dijadikan sekolah imbas ya kepada sekolah inti ya. Nah, ini sudah ada kriteria-kriterianya dan kami sudah sosialisasikan, termasuk kami sudah melaksanakan diseminasi ya sekolah rujukan ya berkaitan dengan JSK ini ya. Targetnya adalah kurang lebih 20 pasang, berarti ya kalau ada 40 sekolah jadi 20 pasang tersebar di 10 wilayah ya, kecuali di Kepulauan Seribu. Baik Bapak Ibu sekalian, poin kelima nanti kami dari bidang SD dan PKLK khususnya kelembagaan, seksi kelembagaan ya sesuai dengan arahan pimpinan, rapat pimpinan dinyatakan bahwa kami harus melakukan pembinaan lebih intensif. Kepada siapa? Kepada kelompok kerja kepala sekolah, baik itu di provinsi maupun di wilayah. Ya, nah ini kami akan susun programnya supaya akan berjalan lebih lancar ya, komunikasi bisa lebih bagus dan pembinaan-pembinaan bisa berjalan kepada kepala-kepala sekolah, baik itu kelompok kerja kepala sekolah di tingkat provinsi maupun tingkat wilayah. Ya, dan kami mohon kepada pengurus K3S melalui pengawas juga dimohon segera mengirimkan susunan kepengurusan ya, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat wilayah yang sudah ada tanda tangannya ya. Tanda tangannya baik itu dari Kasudin ya. Kalau mungkin tingkat provinsi kalaupun belum, silakan mengajukan draftnya sehingga nanti kami akan urus bisa ditandatangani oleh kepala dinas. Dan juga tugas daripada seksi kelembagaan ini adalah pembinaan kepada pengawas, ya, sehingga kinerja pengawas ini bisa jauh lebih maksimal, ya, dibandingkan pada saat sekarang. Dan saya yakin pengawas-pengawas kita, ya, walaupun jumlahnya ini mulai berkurang karena banyak yang pensiun, gitu ya, yang purna bakti, saya melihat semangat, ya, untuk melakukan kepengawasannya di lapangan. Dan kegiatan-kegiatan lain bidang SD dan PKK khususnya seksi kelembagaan seperti regrouping, likuidasi, relokasi, kemudian pendirian SLB baru dan lain-lain ini belum tidak saya sampaikan di sini ya, karena itu sifatnya internal ya dan pembahasannya secara terbatas. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Ami. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus Asikin untuk informasi kedinasannya dan arahan yang telah diberikan. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya buka 3 orang penanya. Bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand. Ini mungkin udah pada jelas semua kali ya Pak, Bapak Ibu ya. Baik, hanya dari Blossom School, Faiza Hoiriah, satu saja kali ya Pak ya, mengingat waktunya sudah pukul 3 sore. Silahkan. Masih. Oke, selamat sore. Bapak, saya mau bertanya, untuk tahu level sekolah kita ada di level 1, 2, 3, atau 4, itu dari mana ya Pak? Maksud saya, kan nanti kita misalnya sekarang saat ini level kita masih 2 nih misalnya.
Nanti setelah kita upgrade untuk tahu update-nya itu nanti kita tahunya dari mana. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Silahkan, Pak. Ya, terima kasih Bu Faiza ya. Tadi saya katakan bahwa meleveling itu ada 3 komponen dasar yang sebagai bahan utamanya. Ya, masih ingat ya Bu Faiza ya. Yang pertama adalah nilai akreditasi. Gitu ya, nilai akreditasi. Kalau dia semakin tinggi nilainya, maka pasti levelnya tinggi gitu ya. Kemudian juga yang kedua adalah rapor pendidikan. Ya, rapor pendidikan ini berkaitan dengan pelaksanaan UNBK ya. Tahun kemarin ini sudah ada nilai literasi, numerasi, kemudian juga karakternya, dan juga UKG ya, uji kompetensi guru. Itu sudah ada. Itu nanti kami konversi ya menjadi nilai ya. Kemudian yang ketiga adalah prestasi. Ya, prestasi. Jadi prestasi itu bisa aja nanti ada prestasi akademik, ada non akademik, dan juga ada levelnya, ada wilayah, provinsi, nasional, dan juga internasional. Itu sudah ada nilai-nilainya nanti ya. Jadi bisa saja yang tadinya level 4 berubah menjadi level 3. Kenapa? Karena leveling berikutnya dia prestasinya sudah nggak ada lagi. Ya. Kemudian ternyata rapor pendidikannya menurun ya karena kinerjanya nggak tahu ya. Nah, itulah yang harus dipertahankan. Atau sebaliknya, level tersebut bisa meningkat yang tadinya 2 menjadi 3 atau 3 menjadi 4 ya. Nah, taunya dari mana? Setelah kita olah, kita akan publikasikan kepada para pengawas, dan nanti pengawas ini akan melakukan pembinaan ke sekolah-sekolah. Ya, bagaimana cara meningkatkan level yang tadinya 2 yang masih kurang gitu ya, kami anggap masih kurang, menjadi level 3 gitu ya. Nah, itulah nanti sudah ada instrumen-instrumen yang kami sampaikan kepada para pengawas. Jadi bukan berarti kami mendiskriminasi gitu ya, enggak ya, sama dengan tadi sekolah penggerak juga demikian, ada tahap 1 atau level 1 sampai level 4. Itu yang dipilih adalah kepala sekolahnya, Bu. Walaupun kepala sekolahnya ada di level 1, yang tadi pembelajaran itu tertinggal, tapi karena kinerja kepala sekolahnya luar biasa, dia terpilih sebagai sekolah penggerak. Gitu ya. Jadi itu, Bu ya. Jadi tidak ada sanksi apapun, misalkan termasuk level 3, level 4, atau level 1, atau level 2. Tapi inilah bagian dari pembinaan. Dan upaya untuk peningkatan mutu pendidikan, sesuai dengan visi Dinas Pendidikan, yaitu mewujudkan pendidikan yang tuntas dan berkualitas, ya, bermutu gitu ya, untuk semua. Itu masih. Baik, terima kasih Pak Agus Asikin untuk penjelasannya dan arahannya. Untuk hari ini, terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang telah hadir pada Zoom meeting maupun yang telah menyimak melalui YouTube channel Jakdisdik TV. Jika ada kekurangan dari kami, mohon dimaafkan. Dari Irian Banyak Cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian, terima kasih. Semoga esok berjumpa lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makin mantap warahmatullahi ini. Pantunnya keren-keren. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Pamit Bapak Ibu. Terus Bu Ami, kasih. Terima kasih semuanya. Bu Ami nggak lihat kasih, Bu Ami, yang cantik. Perhatikan batin, cikal stand dan Assalamualaikum, Mbak Ami. Terima kasih. Ibu, makasih. Bu Ami, ini Raya, saya resign nggak lihat ya. Bapak Ibu. Pamit, undur diri. Pamit undur ya. Assalamualaikum. Tapi makasih Mbak. Tapi materinya nggak di-share dia. Assalamualaikum. Pamit ya. Terima kasih Yang Mbak kami Ami. share semua melalui pengawas masing-masing ya. Oke Mbak Ami, terima kasih. Nanti akan di-share ke pengawas dan satwa kecamatan masing-masing ya Oke. Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ami. Sehat selalu. Selamat sore. Mari baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.
Kami jangan lupa Mbak. Dilarang ketawa. Apa tuh ketawa kepingkel-pingkel? Baru mau dibuat. Tadi Mbak Ami. Kami sambil tiktokan dong Mbak, kayak biasa. Mohon di-share ya Jadwal syutingnya bukan hari ini ya Ibu. Mohon pamit ya. Mohon di-share. Ya. Bu Ami, pamit Ibu Ami. Iya, sama-sama Pak Hulwani. Assalamualaikum. Sehat selalu. Karena kalau ada cewek cantik, nah ya. Hulwani, turun nih. Ayo beresin dhuwur terus ke atas. Mas, tolong Mas, ini ke atas beresin.